OTW hari ini kita setelah kemarin kita muter-muter di Jembayan, daerah Tenggarong, dan hari ini kita OTW ke Pulau Yupa. Dan kita akan menelusuri jejak petualang Datuk Bahari. Karena ada satu lagi yang kita dapat sinyal di sana. Nah, di sana ada makam keramat juga. Jadi selain yang tahun kemarin kita datangin, ternyata ada lagi yang agak tertua. Nah, itu lokasinya berada di atas. Nah, nanti kita langsung cek lokasi aja. Jadi ikuti terus di jejak petualang Bahari. Pemirsa setia Coretan Bahari, dalam tayangan kali ini, kami ingin mengeksplor lokasi makam tua yang masih berada di area Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong, seberang Kutai Kartanegara. Perjalanan yang kedua kalinya, kami masih menggunakan transportasi perahu ketinting melintasi Sungai Mahakam Tenggarong. Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Terdapat sekitar 76 danau tersebar di daerah aliran Sungai Mahakam, dan sekitar 30 danau terletak di daerah Mahakam bagian tengah, termasuk 3 danau utamanya, Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang. Di lembah sungai inilah tempat berkembangnya Kerajaan Kutai. Sejarah Kutai terbagi dalam 2 periode, yaitu Kutai Martadipura sekitar tahun 350 sampai 400-an, dan Kutai Kartanegara sekitar tahun 1300-an. Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu yang didirikan oleh Mulawarman sebagai raja pertamanya di Muara Kamar, yang tercatat sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Setelah 40 menit perjalanan melintasi Sungai Mahakam Tenggarong, tibalah kami di lokasi Pulau Yupa. Pulau Yupa ini berada di tengah Sungai Mahakam dan berjarak sekitar 10 menit dari Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong seberang. Kedatangan Coretan Bahari disambut oleh teman-teman dari Karang Taruna Mulawarman dan Popdarwis Desa Embalut. Tampak mereka sedang melakukan kegiatan guna membersihkan area sekitar makam tua Pulau Yupa ini. Agenda ini rutin dilakukan mereka setiap bulannya, mengingat di area ini terdapat satu makam keramat Wali Yupa yang jarang diketahui masyarakat luas Kutai Kartanegara. Mengutip cerita dari salah satu anggota Karang Taruna Desa Embalut, bahwasanya Pulau Yupa ini banyak terdapat makam-makam bahari, yang letaknya dimulai dari ujung sampai ke ujung Pulau Yupa. Dan pada waktu dulu Pulau Yupa ini mengalami kebakaran pada musim kemarau yang panjang, yang menghabiskan banyak nisan-nisan tua yang bermakam di Pulau Yupa ini. Singkat cerita, tertinggallah beberapa makam-makam bahari ini yang tidak bisa termakan oleh api tersebut. Di kawasan inilah terdapat beberapa makam tua, yang diyakini warga setempat sebagai makam Wali Yupa Desa Embalut. Setelah selang beberapa menit tim Coretan Bahari berbincang-bincang duduk bersama sambil melepas lelah, kami pun beranjak naik ke atas, menuju lokasi yang ditunjukkan oleh teman-teman Karang Taruna dan Popdarwis, yaitu sepasang makam tua yang baru beberapa bulan mereka temukan. Awal mula penemuan sepasang makam ini sedikit menunjukkan keanehan. Banyaknya semak-semak belukar dan rerumputan yang tumbuh lebat di area ini seakan tidak bisa menutup sepasang makam tua ini. Malah rerumputan tersebut menjadi payung melintas berada tepat di atas makam ini. Tidak hanya itu saja, sekitar area makam ini hanya bisa ditumbuhi rerumputan kecil seperti layaknya taman halaman rumah.
Makam ini tepat berada di puncak Pulau Yupa. Hanya beberapa makam saja yang bisa kita temui di sini. Setelah kita melakukan pemasangan kain di nisan-nisan makam ini, kita juga bisa menikmati indahnya pemandangan Sungai Mahakam dari puncak ini. Inilah makam-makam yang masih tersisa yang tidak termakan oleh api. Akankah makam-makam ini kita biarkan begitu saja? Banyak aroma yang kami dapati di sini. Makam ini memang terlihat biasa saja. Apalagi tekstur kayunya sudah tergerus oleh zaman. Tapi percayalah, mereka yang masih tersisa adalah bukan orang yang biasa. Kurang lebih pukul 20 malam hari, tim Coretan Bahari beserta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Embalut, rombongan pemuda Karang Taruna dan Pop Darwis, melakukan doa bersama di salah satu area makam di puncak Gunung Pulau Yupa. Rangkaian kegiatan ini adalah guna membuka wacana kedepannya untuk kawasan makam Wali Yupa akan dijadikan pusat wisata religi. Wacana ini akan dilaksanakan oleh gabungan BPD, Karang Taruna dan Pop Darwis Desa Embalut. Terbukanya wisata religi ini dengan tujuan guna memperdalam wawasan keagamaan bagi setiap wisatawan penziarah. Mengingat makam-makam di Pulau Yupa ini mengandung cerita tersendiri di masa lampau. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, selaku Ketua Karang Taruna Desa Embalut. Dengan ini, saya dan mewakili teman-teman pemuda seluruh masyarakat Desa Embalut. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman dari Coretan Bahari yang bersedia datang berkunjung pada hari ini, memunculkan warisan Bahari ya seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu makam leluhur kami, entah itu leluhur dari Desa Embalut yang mungkin sebelum terbentuknya Desa Embalut, makam-makam ini adalah makam bagi penduduk-penduduk terdahulu yang sebelumnya terbentuknya Desa Embalut. Harapan kami dari Karang Taruna, pemuda dan tokoh masyarakat Desa Embalut, mudah-mudahan ini adalah awal untuk terbentuknya wisata, membuka untuk kunjungan-kunjungan wisata di Desa Embalut. Dan harapannya ke depan bukan hanya dari kami Karang Taruna Desa Embalut, pemuda masyarakat Desa Embalut atau lembaga-lembaga dari Desa Embalut saja yang untuk bersedia merawat dan menjaga warisan Bahari ini. Adapun harapannya ke depan, kami dari Karang Taruna mendapat support dari entah itu dari dukungan materi agar bisa ini dilestarikan lagi, ditata lagi agar menarik pengunjung wisata religi. Dan kedepannya juga kami berharap juga support ini, dukungan ini tidak hanya dari Desa Embalut, dari tingkat desa saja, mudah-mudahan sampai ke tingkat kecamatan dan kabupaten.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan tamu yang dari Sangatta, saya akan perkenalkan diri. Saya atas nama Slamet M. Hanafi. Kebetulan saya bekerja di lembaga BPD. Tempat kita di Embalut ini ternyata punya kuburan keramat. Bagaimana kita perdayakan atau kita jadikan sebagai tempat wisata religi komunikatif kita dengan pemerintah desa ataupun yang berkaitan dengan wisata religi atau dinas dengan para wisata, kita akan lebih kembangkan dan kita selalu menjaga, karena ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai penduduk Desa Embalut, khususnya lembaga kami BPD maupun di pemerintahan desa. Harapan kami untuk kedepannya, kami sebagai BPD penerima aspirasi masyarakat yang selalu berziarah ke sini, khususnya Desa Embalut maupun yang dari luar, kami mengharapkan supaya kita jaga kuburan keramat ini, kita rawat, dan bagaimana supaya kita bisa mendatangkan peziarah-peziarah dari luar, khususnya dari luar Kutai Kartanegara. Kita harus buat papan nombor atau supaya jelas dilihat siapa yang beraktivitas yang melewati Sungai Mahakam, khususnya lewat di Pulau Yupa. Mereka akan tertarik dan terpanggil untuk berziarah nanti di Pulau Yupa ini, khususnya di kuburan keramat ini. Dan kedepannya harapan kami, khususnya kami sebagai warga Desa Embalut, mengharapkan pemerintah Desa Embalut maupun di daerah Kutai Kartanegara bisa memperhatikan lebih lanjut dan melestarikan tempat ini ke depan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi kita ke depan, dan selalu kita di dalam hati kita selalu memperhatikan hal-hal yang seperti ini, supaya kita selalu diberi penerangan oleh Allah di dalam hati kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel Coretan Bahari, kebetulan kita berkunjung di sebuah desa, yaitu Desa Embalut, desa kampung nih. Desa Embalut ini kecamatan dari Tenggarong Seberang. Alhamdulillah kita di sini disambut dengan teman-teman dari Karang Taruna. Kemudian teman-teman ada dari Pop Darwis tadi ya. Ya, ada teman-teman dari BPD. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya ini kedatangan kita yang kedua kali ya. Ini kedatangan kita yang kedua kali di sini kita disambut sama teman-teman. Karena yang pertama kita tidak tahu kalau lokasi daripada area makam keramat ini ternyata sebelumnya sudah dikelola oleh teman-teman ini. Jadi teman-teman inilah yang mengelola sekarang di daerah daripada area khususnya di lokasi, titik lokasinya di Pulau Yupa yang
berdekatan sekali dengan desa Embalut. Oke, mungkin dari Pop Darwis mungkin ada trik-trik mungkin untuk mencari atau merangkul para donatur ini dengan cara seperti apa? Mungkin bisa sedikit kasih bocoran ya, seperti itu. Mungkin seperti apa nih untuk mencari atau merangkul para donatur atau melalui donatur atau melalui mungkin ada satu dinas mungkin yang mungkin bisa mensupport daripada kegiatan dari Pop Darwis ini, mungkin seperti apa ini? Mungkin pertama-tama kita koordinasikan dulu ke pihak pemerintah desa terkait ini agenda yang akan kita lakukan ke depan. Masalah dari pendanaan apa segala macam, kita mengajukan proposal, yaitu untuk ke kabupaten maupun anggota dewan yang bersedia, para donatur mungkin yang lain kan, maupun mungkin pihak ketiga, mungkin ada pihak perusahaan yang sangat dekat sekali dengan sebuah desa Embalut ini, mungkin seperti itu ya. Dan mungkin dari Karang Taruna dan Pop Darwis ini mungkin sama-sama mempunyai visi misi ya, mungkin kedepannya itu mungkin akan bisa mengasih sebuah gambaran, mungkin di sini akan dibangun apa nanti, seperti apa nih, mungkin dari Karang Taruna mungkin yang bisa jawab. Mungkin langkah awal kami dari Karang Taruna dengan Pop Darwis, mungkin untuk awalnya ini kita sementara ini yang lebih ringan dulu lah ya, seperti kita ditanami tanaman, menunjukkan memang di sini ada menandakan ada makam, dan juga mungkin dibikin pembatas karena memang kondisi tanah yang di sini bilang orang dulu nih pematang ya, pematang. Kiri kanannya ini kan agak ini ya. Mungkin sebelum itu kan kita koordinasikan dulu nih dengan pemerintah desa, entah ini tanah ini memang sudah diwakafkan atau memang ada pemiliknya, itu kan artinya diperjelas dulu. Kita tidak mau juga kan ini ada menjadi sebuah dilema lah ke depannya nanti kan, seperti itu. Mungkin juga nanti ada wacana di gerbang masuk di dermaganya itu mungkin kita ada bikinkan lah nanti tanda gerbang gitu kan, mungkin kita bisa tulis makam Wali Yupa atau seperti apalah nanti kan, ini untuk menandakan supaya bagi mungkin warga yang melintas di sini kan bisa lebih tahu kan, sehingga tertarik untuk mampir untuk berziarah seperti itu. Nah, artinya ini sudah disampaikan oleh Ketua Karang Taruna dan Pop Darwis perwakilan, bahwasanya mungkin pemerintah yang bisa menonton ini ya kan, atau para donatur atau mungkin para penziarah lah yang memang senang berziarah, mungkin ada kelebihan rezeki atau segala macam, mungkin bisa membantu ya kan, bisa menyalurkan tentang sebuah wacana mungkin yang sudah diagendakan oleh Pop Darwis dan Karang Taruna Desa Embalut seperti itu. Dan terakhir pertanyaan saya, bahwa Pulau Yupa ini mungkin kira-kira jarak aksesnya nih, jarak dari Desa Embalut ini kira-kira berapa meter lah, berapa ratus meter ya? Kalau misalnya kita menggunakan akses, kita memakai perahu ketinting nih ya. Kalau perahu ketinting itu kalau dari Embalut ya mungkin 10 sampai 15 menit lah. 10 sampai 15 menit. Nah, ini juga kita memberikan informasi kepada teman-teman penziarah mungkin yang mau berziarah ke sini setelah menonton tayangan daripada channel YouTube Coretan Bahari ini. Jadi jarak antara Pulau Yupa ini, karena Pulau Yupa ini berada di tengah-tengah sungai Mahakam seperti itu ya. Dan ini jarak Pulau Yupa dan Desa Embalut ini sekitar kalau durasi waktu mungkin ini sekitar 10 sampai 15 menit. Dan akses jalannya mungkin bisa dari Desa Embalut dan mungkin langsung bisa dari Tenggarong ya. Cuman kalau dari Tenggarong mungkin agak sedikit jauh, mungkin jarak tempuhnya ya. Seperti itu. Dan sekarang kan artinya mobilitas daripada akses
sungai ini sudah mulai jarang sekarang kan, kapal-kapal seperti bahari itu kan banyak sekali ya kan, kapal-kapal penumpang, dan sekarang kan sudah mulai berkurang, bahkan mungkin kapal ini untuk pengangkutan barang saja ya. Ya, logistik saja. Jadi teman-teman bisa lewat daripada untuk menuju ke ke desa Embalut dulu, kemudian dari sana mungkin ada akses dari warga ya kan, yang bisa mengantarkan melalui mobilitas daripada perahu ketinting hingga sampai ke Pulau Yupa ini dengan menempuh jarak sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi itu teman-teman, jadi ini yang disampaikan oleh perwakilan dari, kebetulan ini ketua daripada Karang Taruna dan perwakilan daripada Pop Darwis. Ini sudah disampaikan agenda mereka dan agenda sebelumnya yang sudah berjalan, dan sekali lagi kami dari channel Coretan Bahari sangat mengharapkan ini bantuan atau uluran tangan daripada seluruh donatur atau teman-teman penziarah atau teman-teman setia yang selalu mengikuti daripada channel Coretan Bahari ini. Dan petualangan kita pada malam hari ini ya alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi bersama pemuda-pemuda yang aktif sekarang, dan harapan kami juga ya inilah warisan leluhur yang patut kita jaga, yang patut terus kita kembangkan, dan ini akan kedepannya mudah-mudahan ini kita berharap bahwa ini akan menjadi sebuah wisata religi yang banyak diketahui, tidak hanya penziarah dari dalam lingkup dari Kutai Kartanegara sendiri, mungkin bisa dari luar daerah. Mungkin itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube Coretan Bahari, dan kita akan ketemu lagi dalam episode tayangan yang berikutnya dalam kita menyelusuri daripada berpetualang tentang perjalanan Datuk Bahari. Mungkin itu dari saya, Fandi Sahrija, dan Ketua Karang Taruna dan perwakilan dari Pop Darwis Desa Embalut. Sekian, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dari channel YouTube Coretan Bahari, dan kebetulan ini kita lagi kumpul di sebuah gazebo yang sangat berdekatan dengan makam keramat dari Wali Yupa, dan teman-teman mungkin ini. Jadi mungkin saya akan bertanya kepada satu-satu teman yang lagi kumpul. Kebetulan ada teman-teman dari BPD, ada teman-teman dari Pop Darwis, ada Karang Taruna yang kita gabung malam hari ini. Mungkin salah satu, saya tidak tahu ini perwakilan dari siapa. Jadi harapannya nih, harapan ke depan setelah ini terwujud, ya kan, setelah ini terlaksana, mungkin harapannya apa ke depannya nih? Mungkin bisa disampaikan. Ya, insya Allah harapan kami dari pemuda Karang Taruna beserta masyarakat desa Embalut, dan ini dilestarikan. Jangan sampai ditinggal. Itu aja. Artinya selalu berkesinambungan, ya kan. Ada aktivitas di sini, para penziarah datang ke sini. Dan harapannya seperti itu. Mungkin secara singkat mungkin saya bisa bergeser langsung ke Bapak, mungkin ada tambahan harapannya seperti apa? Kalau harapan saya khususnya pribadi, bukan atas lembaga, saya sebagai masyarakat Embalut, marilah kita jaga situs ini atau makam keramat ini, selalu kita jaga kelestariannya, dan bagaimana ke depan jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal apa yang ada di desa Embalut kita. Ya, betul sekali. Kita cintai. Ya, harapannya apa nih? Mungkin ada tambahan daripada teman-teman. Harapannya dengan makam wali di desa Embalut diharapkan kita harus sebagai pemuda, kita harus kembangkan wisata religius di desa Embalut ini. Betul sekali. Mudah-mudahan dengan awalan kita sebagai pemuda ini dengan pemuda yang lain bisa merawat situs yang ada di desa Embalut. Itu aja. Oke, mungkin kita bergeser lagi. Ya, kita akan ke lain, karena memang teman-teman di balik layar ini ternyata banyak penampakan. Dan ini teman-teman yang luar biasa ya, karena malam hari ini juga ikut hadir ya kita dalam rangka berziarah
ya kan. Dan saya akan langsung bertanya, harapan ke depannya apa nih? Mungkin ada tambahan. Baik, kalau dari saya harapan kedepannya mungkin teman-teman Karang Taruna lebih bersemangat lagi untuk tetap bisa melakukan gotong royong di makam keramat Wali Yupa. Kedepannya mungkin harapannya lebih banyak lagi yang peduli lah. Yang peduli, betul sekali, ya kan. Jadi tidak hanya Karang Taruna saja dan Kopdarwis, mungkin ada teman-teman atau generasi yang lain juga mungkin bisa ikutan gabung langsung ya, seperti itu kan. Langsung ikutan gabung langsung, masuk di Karang Taruna atau membentuk suatu kelompok sendiri, istilahnya cabang lah. Mungkin bisa sama-sama, artinya bahwa makam keramat Wali Yupa ini tidak hanya dimiliki oleh Karang Taruna dan Kopdarwis saja, tapi semua generasi muda yang peduli di sini langsung ikut gabung untuk memelihara. Langsung teman di belakang, apa ini? Harapannya nih, lanjut. Harapannya lebih semangat lagi para pemuda-pemuda. Ya. Mungkin bisa diundang lagi, mungkin dari tertua-tertuanya kita di desa di Embalut, biar ada jalannya lebih terang lagi untuk kita. Ya, itu aja seperti harapan. terangnya lampu pada malam hari ini. Mungkin langsung sambung kawan. Ini ada satu yang kalau tidak ada ya seseorang ini mungkin aksesnya agak terhenti ya. Nah, ini yang membantu kita ke sana ke sini. Harapan dari kawan karena ini jasanya sangat luar biasa sekali. Ya, Ini tim joki. harapan kami yang ada di kampung terutama pemuda terus bersemangat untuk kerjasama. Khususnya yang ada yang sejarah yang ada di sini. Sejarah yang ada. Ya, betul sekali. Pokoknya jaga terus semangat, Jaga kelestarian, motivasi, ya Ya, kan? betul sekali. Ya, artinya kalau tidak dimulai dari kita Nah, sendiri, kapan ya, lagi? betul. Kan? Ya, betul. Seperti itu, luar biasa teman kita satu ini. Ternyata luar biasa sekali. Sesuai dengan gayanya, mungkin teman-teman bisa prediksi bahwa semangatnya sangat luar biasa sekali. Oke, teman-teman, sampai ketemu di tayangan yang lain, di jejak yang lain bersama teman-teman di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam budaya Nusantara tidak hanya indah, tetapi juga penuh dengan makna filosofis yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Warisan merupakan bagian sejarah atau peninggalan yang dititipkan untuk generasi setelahnya. Warisan bisa memberikan kontribusi berharga di masa depan. Orang ingin meninggalkan warisan agar dalam kehidupannya dianggap penting oleh generasi sebelumnya. Memberikan kejelasan tentang warisan dapat menunjukkan makna dan tujuan hidup setelahnya. Lelah kami hari ini tergantikan oleh rasa kegembiraan. Kami bangga kepada mereka yang selalu menjaga budaya serta warisan leluhur. Apapun langkah kita bila disertai dengan niat tulus ikhlas, apapun akan terbuka terbentang lebar. Salam budaya. Salam coretan bahari.